Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altri Wahida SEMM. Saya salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Statistik 1. Sebagai seorang dosen, salah satu catur dharma yang telah saya lakukan yaitu di bidang pengajaran, di mana salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah Statistik 1. Sistem pengajaran yang saya terapkan yaitu menerapkan sistem DIA, singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu bagaimana penyampaian materi pembelajaran yang saya berikan agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik. Interaction yaitu interaksi yang terjalin antara sesama mahasiswa dan dosen selama proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada assessment, yaitu pemberian tugas dan kuis kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Deskripsi mata kuliah. Sebelum masuk dalam penjelasan sistem pengajaran yang saya anut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya bawakan, yaitu mata kuliah 3 SKS, di mana mata kuliah yang saya bawakan adalah mata kuliah Statistik 1. Di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Mata kuliah ini menyajikan berbagai konsep dasar, mencakupi konsep-konsep dasar statistik, populasi dan sampel, penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran dispersi probabilitas, distribusi probabilitas, pengujian hipotesis, analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, analisis korelasi, serta uji validitas dan reliabilitas, dan mengaplikasikan aplikasi Mendeley. Aspek delivery. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen atau aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya bawakan. Sebelum melanjutkan terhadap aspek delivery, maka saya harus menjelaskan mengenai capaian pembelajaran atau CPL. CPL ini kemudian menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian CPMK menurunkan sub CPMK. Seluruh capaian pembelajaran lulusan yang telah diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan program studi. Salah satunya yaitu ekonomi pembangunan. Adapun capaian pembelajaran, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep statistik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan penyajian data. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ukuran pemusatan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ukuran dispersi. Yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan aplikasi SPSS dan Mendeley. Selanjutnya, dari CPMK kemudian dijabarkan menjadi sub CPMK yang mendukung CPMK sebelumnya. Adapun sub CPMK terdiri dari konsep dasar, populasi dan sampel, penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran letak, ukuran dispersi, probabilitas, distribusi probabilitas, pengujian hipotesis, analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, analisis korelasi, uji validitas dan reliabilitas.
Untuk mendukung kegiatan pengajaran di dalam kelas, saya menggunakan berbagai literatur dari jurnal penelitian terdahulu yang mendukung materi yang saya ajarkan. Selanjutnya, jurnal yang dibahas berasal dari jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kegunaan dari jurnal tersebut akan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, kita masuk ke aspek interaction. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di dalam kelas yaitu sistem SCC atau Student Centered Learning. Sistem SCL ini adalah merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek sehingga akan mengembangkan minat menjadi lebih efektif, kreatif, dan inovatif. Sistem SLC terdiri dari pembelajaran interaktif, diskusi, dan pembelajaran kooperatif. Pertama, pembelajaran interaktif atau interaction learning yaitu pemaparan materi di dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Kedua, think, pair, share yaitu berdiskusi dengan mengangkat contoh kasus cara melakukan penelitian di lapangan. Ketiga, pembelajaran project kooperatif atau project based cooperative learning, yaitu sebagai contoh mahasiswa diberikan contoh proposal penelitian untuk dipecahkan atau diselesaikan. Adapun platform yang saya gunakan yaitu menggunakan Google Meet, tatap muka secara langsung di dalam kelas, dan WhatsApp. Aplikasi tersebut, mahasiswa akan mendapatkan materi PPT dan contoh proposal penelitian. Itulah tadi model aspek interaction yang saya terapkan di dalam pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke aspek assessment. Aspek assessment yang saya lakukan yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu. Yang kedua, adapun untuk poin-poin penilaian yang telah saya paparkan dalam kontrak perkuliahan sebelumnya, dimulai proses pembelajaran di dalam kelas. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment atau sering disingkat DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas dengan micro teaching secara luring, yaitu mata kuliah Statistik 1 yang baru saja saya ajarkan pada semester ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah ji sarapan? Alhamdulillah. Untuk hari ini sebelum perkuliahan dimulai, saya absen dulu. Nur Hayati Oktavia Andri, Rio Febrian, Dini, Trisno Amir, Muhammad Rahmat, Anugrah Eka, Suhud, Kurniawan,
Reski Sarti. Jadi untuk hari ini kita akan membahas masalah materi penyajian data. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu populasi dan apa itu sampel. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai penyajian data. Jadi nanti ketika kalian melakukan penelitian, yang perlu kalian bahas adalah bagaimana cara menyajikan data dalam proposal kalian atau skripsinya kalian. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa apa sih itu pengertian penyajian data? Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi bagaimana cara menampilkan data dalam proposal kalian itu ada berbagai macam bentuk. Nah, salah satunya ada namanya penyajian data dalam bentuk tabel, ada dalam bentuk diagram batang, ada dalam bentuk diagram garis, dan ada diagram lingkaran. Kalau misalkan data kalian yang diminta adalah dalam bentuk tabel, berarti kita menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke? Mungkin kalian sudah pernah melihat gambar dalam bentuk tabel. Sudah tidak asing, Midi? Dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis. Nah, kita lihat contoh untuk penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, kita lihat di atas. Di sini ada penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, judul, kemudian ini adalah yang ke sana biasanya ada nomor, nama, NIM, itu namanya kepala tabel. Yang ke bawah ini adalah kolom. Jadi kalau ada lagi nanti ke sana yang misalkan seperti ini, ke bawah begini, berarti ini adalah garis. Jadi perlu kita pahami dulu bahwa judul itu harus ada. Setiap buat tabel harus ada judulnya. Kemudian ini adalah kepala tabel. Kemudian ada kolom. Terus yang ke sana adalah baris. Oke. Nah, selanjutnya setelah membuat tabel, jangan lupa tulis sumbernya. Dari mana kita mendapatkan sumbernya? Misalkan kalian mendapatkan sumber dari internet atau dari jurnalnya orang yang kita kutip, berarti kalau misalkan dalam tabel jurnalnya orang kita ambil, terus sumbernya adalah penelitian terdahulu. Oke, terus tahun berapa kita ambil? Jadi jangan lupa tulis sih tahun berapa. Kalau misalkan penelitian terdahulunya orang kita ambil itu dia menulisnya di tahun 2021, tetapi baru kita ambil datanya di tahun 2022. Berarti kita ambil sumber itu di tahun 2022. Oke? Nah, contoh lainnya dalam penyajian data ada namanya diagram batang. Seperti ini, diagram batang. Kemudian ada diagram garis. Nah, seperti ini bergaris-garis. Tapi kalau tidak ada garisnya, hanya berupa titik saja, berarti namanya diagram titik. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Nah, ini diagram lingkaran. Jadi ada berbagai macam dalam penyajian data, ada dalam bentuk tabel, ada diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Nah, kita lihat selanjutnya contoh dalam penyajian data dalam bentuk tabel. Misalkan dalam penyajian tabel ini biasanya kalau membuat tabel biasanya lebih dari satu halaman ya. Biasa tah? Terpotong dari lebih dari satu halaman. Misalnya kita ambil contoh seperti ini. Kalau misalkan seperti ini kan tabel.
ini judulnya, ini kepala tabel ke sana, ini adalah diagram, ini adalah kolom, ini ke sana adalah baris. Lebih dari satu halaman, Jangki lupa tulis kepala tabelnya, tetap mengikut. Judulnya yang di atas, yang seperti ini itu tidak ikut lagi, tetapi diganti menjadi tabel lanjutan. Jadi di dalam sini kalau misalkan kalian buat nanti skripsi atau proposal, terus kalian mengambil penelitian terdahulu, terus tabelnya panjang sekali, lebih dari satu halaman, tetap harus mengikut tulisannya tabel lanjutan. Tapi tabelnya sudah tidak ada lagi. Oke? Bukan tabelnya, judul yang misalkan tabel 2.1 penelitian terdahulu, itu sudah tidak mengikut di halaman selanjutnya, tetapi diganti menjadi tabel lanjutan. Terus kepala tabelnya tetap mengikut. Oke, mengikut. Terus begitu seterusnya sampai di terakhir. Misalkan di terakhir sudah tidak ada lagi tabel selanjutnya, berarti di yang paling bawah nanti ditulis adalah sumber titik 2 penelitian terdahulu. Kalian dibuatnya tahun berapa? Berarti 2022. Nah, misalkan di atas ini saya sudah membagikan kuesioner kepada sampel saya. Kemarin saya sudah jelaskan populasi dan sampel itu. Nah, di mana data responden yang saya peroleh mengenai pendidikan itu pendidikan yang tinggi, pendidikan tinggi atau S1 itu berjumlah 120 orang. Kemudian SMA 222 orang, kemudian SMP-nya 375 orang, SD-nya 360 orang, kemudian yang tidak tamat SD 420 orang. Berarti jumlah populasi saya itu sebesar jumlah sampel saya 1.500 orang. Oke? Jadi saya sudah bagi kuesioner ke responden saya itu sebanyak 1.500, di mana masing-masing pendidikan ini, pendidikan tinggi, SMA, SMP, SD sampai tidak tamat SD ada juga yang saya bagikan responden. Nah, bagaimana cara menghitung tabel frekuensinya atau tabel persentasenya? Nah, kita lihat di mana persentasenya di dalam penelitian itu harus berjumlah persentase itu harus berjumlah 100%. Nah, caranya untuk memperoleh persentase ialah jumlah pendidikan dibagi dengan 1.500 jumlah total, kemudian dibagi 100. Jadi saya ulang, jumlah pendidikan terakhir dibagi dengan jumlah total, dibagi, kemudian dikali 100%. Oke? Nah, kita hitung-hitung ya. 120 dibagi 1.500 berapa? 120. Ayo, ada yang bisa? 120 bagi 1.500 kali 100 itu berapa? 8. Oke, berarti kita dapat 8%. Nah, begitu seterusnya. Oke? Jadi dibagi dulu 120 dibagi 1.500, hasilnya baru dikali 100. Begitu ya. Jadi untuk 1 sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 kali harus berjumlah 100. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu mau bertanya, bagaimana kalau sudah saya kalikan itu semua tapi totalnya tidak sama begitu Bu, 100 saya dapatkan. Jadi kalau misalkan kalian sudah menjumlahkan semuanya, kemudian kalian dapat hasil akhirnya adalah
tidak 100%, berarti harus kalian benarkan adalah bagian pembulatannya yang di atas. Jadi kalau misalkan kalian dapat misalkan jumlah persentasenya 99,9, berarti kalian harus bulatkan yang di atas biar nanti hasil yang kalian dapatkan harus 100%. Begitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, masih ada lagi yang mau bertanya masalah materi ini? Tidak ada? Sudah cukup ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengumpulan dan pengelolaan data. Jadi nanti materinya saya share di grup WhatsApp saja ya. Jadi kalian pelajari supaya minggu depan ada bahan referensi untuk kalian pegang. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Jadi untuk hari ini saya tutup materi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tampilan cuplikan dari pemaparan materi saya yang ada di dalam kelas. Untuk hari ini saya cukupkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.